Nama saya Luhur Wigi Saputra, NIM 2019-53127, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan sistem manajemen basis data. Nah, fakta big data, skema data itu mencatat pengiriman data. 1 YouTube, 2 email, 3 SMS, 4 Twitter, 5 Facebook, 6 Wikipedia, 7 situs baru, dan 8 seterusnya. Fakta big data. 1 di Amerika Serikat, 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. 2. Dari penelusuran data center Knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. 3. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, AS itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jangan lupa, perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, AS ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. 4. Jejaring sosial terbesar dunia Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. 5. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet. Antara lain 1 dan 1 internet atau 70.000 server, OVH atau 65.000 server, dan Rackspace atau 56.671 server. 6. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki dari 1 juta server. 7. Berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington, AS, Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain, Yahoo dan eBay masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Nah, ini pertumbuhan data. Bisa dilihat gambarnya dari personal komputer ke network, lalu ke on-premise web, lalu on-demand web, lalu community web. Nah, mana yang lebih cepat perkembangannya? 1 komputer kah? Atau 2 alat komunikasi kah? 3 perangkat multimedia? Atau 4 teknologi database kah? Dan ini produk RDBMS versus vendor. Ini bisa dilihat jenis produknya dan vendornya dan kapasitasnya. Satuan media penyimpanan atau storage. Ini ada 9 GB, 12 tera dan 15 peta, bisa dilihat. Perkembangan DRAM atau RAM dan prosesor. Bisa dilihat gambarnya, prosesornya meningkat. Nah, ini konsep basis data. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundel arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok atau jenis arsip, memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. 2. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Konsep basis data: 1 kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
dan kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Dan ini sistem pengarsipannya. Gambarnya lemari arsip sebuah ruang, mahasiswa, mata kuliah, absen, nilai. Dan database-nya desktop basis data di sebuah hard disk. Ini gambarnya bisa dilihat sendiri. Dan ini contoh database universitas. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode V. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NOP, dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK. Ini tabel mahasiswa, ada tabel fakultas, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Nah, ini contoh database penjualan. Tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok. Tabel barang dengan tabel transaksi jual melalui kode barang, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui KD PLG. Dan ini tabelnya, tabel barang, ada tabel pemasok, tabel transaksi jual, dan tabel pelanggan. Nah, SQL versus NoSQL. RDMS, tabel ke collection, row ke dokumen, kolom ke file, relationship ke linked and empty dokumen. Ini gambarnya. Dan sistem basis konvensional. Gambarnya ada rektorat, sekretariat, bank, dan biro-biro menyatu ke sistem basisnya atau PC. Dan ini sistem basis data online berbasis server. Ini gambarnya. Sistem manajemen data online berbasis server bisa dilihat. Dan terima kasih, selesai presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau salah presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.